Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Husna Aziza dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Kali ini saya akan membahas mengenai administrasi pendidik dan tenaga pendidikan. Mana hal ini masih terkait dengan materi yang telah saya presentasikan pada minggu kemarin. Baik, kita akan masuk mengenai siapa itu pendidik. Jadi sebelum kita lebih jauh mempelajari atau memahami mengenai administrasi pendidik dan tenaga pendidikan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui siapa itu pendidik dan siapa itu tenaga pendidikan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa tenaga kependidikan itu adalah mereka yang mengabdikan diri kemudian diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pendidik juga diartikan sebagai tenaga yang punya kualifikasi sebagai guru, sebagai dosen, sebagai konselor, maupun juga sebagai pamong belajar seperti guru les, guru-guru tutor lainnya, dan sebagainya. Yang mana hal ini sesuai dengan kekhususannya atau keahliannya masing-masing, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara langsung. Administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan atau disebut dengan PTK merupakan konsep mengelola sebuah proses dan bentuk aktivitas yang harus dilakukan oleh lembaga pendidik. Hal ini dimulai dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu masuk di suatu lembaga seperti sekolah atau universitas atau juga kantor-kantor atau lembaga lainnya, sampai nanti ia itu berhenti atau pensiun melalui perencanaan SDM, mulai dari perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi atau tunjangan, penghargaan, gaji, serta latihan dan pengembangan, dan sampai ke tahap pemberhentian. Jadi dapat kita simpulkan bahwa administrasi PTK atau administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan itu merupakan proses atau aktivitas pengelolaan SDM, yaitu mereka yang disebut dengan pendidik dan tenaga kependidikan, mulai dari mereka diterima masuk di suatu lembaga tersebut sampai nanti mereka berhenti atau pensiun dari pekerjaannya. Lalu kita akan mengaji mengenai apa tujuan dari administrasi PTK ini dilakukan atau dilaksanakan. Yang mana tujuannya itu yaitu menimbulkan atau membentuk kejujuran seseorang, keaktifan seseorang untuk terbuka, untuk berani jujur dengan perilaku dan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan tenaga pendidikan. Kalaupun tidak ada SOP yang jelas dan tidak ada aturan main yang jelas di setiap manusia yang disebut sebagai pendidik dan tenaga kependidikan ini, maka tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini akan sama dengan manusia-manusia lainnya, sehingga ia tidak bisa disebut dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu bagaimana proses dari administrasi PTK ini? Proses dari administrasi PTK ini dibagi ke dalam tiga bentuk besar, yaitu pengadaan, yang kedua penempatan, yang kemudian yaitu orientasi. Lalu kita akan membahas satu-satu. Yang pertama yaitu mengenai pengadaan. Apa yang dimaksud dengan pengadaan itu? Pengadaan itu merupakan proses mengadakan atau menerima atau mencari dan menemukan calon-calon dari PTK yang sesuai dengan kriteria atau sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang telah ditentukan. Lalu apa yang harus kita perhatikan dalam proses pengadaan ini?
Yang pertama yaitu analisis atau ramalan kebutuhan tenaga kerja. Yaitu kita harus mengetahui seberapa banyak dan seberapa banyak suatu tenaga kerja itu diperlukan dalam suatu lembaga. Dapat kita contohkan pada dalam satu lembaga sekolah, maka kita harus mengetahui seberapa banyak guru yang harus dibutuhkan di suatu sekolah tersebut. Maka jika ada seseorang guru atau beberapa orang guru yang pensiun, maka kita dapat mencari atau mengadakan untuk mengisi kekosongan dari hasil pensiunan guru tersebut. Selanjutnya yaitu yang harus kita lakukan yaitu rekrutmen, yang mana rekrutmen itu penerimaan calon dari suatu lembaga tersebut. Setelah kita pengadaan yang sesuai dengan kriteria yang telah kita tentukan, maka langkah selanjutnya perlu adanya rekrutmen, yaitu penerimaan dari calon-calon dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu adanya seleksi, yaitu menemukan yang terbaik dari yang baik, yang mana sesuai dengan standar yang telah kita tetapkan, yang bukan memandang dari pandangan yang lain. Bagaimana maksud dari pandangan yang lain tersebut? Yaitu dalam suatu penerimaan calon tenaga pendidik atau tenaga kependidikan itu, kita tidak melihat dari siapa orangnya, dari keluarga siapakah dia, atau dari anak siapapun dia. Jadi yang harus kita terima itu adalah orang yang sesuai dengan kriteria dan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu dalam dunia pendidik dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu, apa saja sih hak-hak dari tenaga pendidik tersebut, yang mana setiap orang pasti mempunyai hak dan kewajibannya. Maka kali ini kita akan membahas mengenai hak dari seorang pendidik dan tenaga kependidikan, seperti PNS dan sebagainya. Yang pertama yaitu adanya gaji, mana gaji ini merupakan hasil atau suatu hal yang diterima oleh pekerja yang sesuai dengan pekerjaannya. Yang kedua yaitu adanya tunjangan. Apa maksud dari tunjangan ini? Apa pengertian dari tunjangan ini? Tunjangan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dilihat dari pasal 94, yaitu dalam tunjangan itu terdapat dua kelompok tunjangan. Yang pertama yaitu tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap itu merupakan suatu yang dinyatakan sebagai suatu pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan kontinu, yang mana hal ini sesuai dengan tiap bulannya. Seperti kalau kita lihat PNS, maka ia akan menerima tunjangan tersebut setiap bulannya, yang mana hal ini harus diberikan setiap bulannya. Dan yang kedua yaitu ada tunjangan tidak tetap, yang mana hal ini diartikan sebagai pembayaran yang diberikan yang mana hal ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan kehadiran, pencapaian, dan lain sebagainya. Hal ini dapat kita lihat pada adanya tunjangan makan, tunjangan lebur, dan lain sebagainya. Selain dari hak-hak di atas, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga mempunyai hak untuk cuti. Jika
jika tenaga pendidiknya itu adalah perempuan, maka ia mendapat hak untuk cuti di saat ia mau melahirkan. Jatah libur atau cuti dari tenaga pendidik yang perempuan ini merupakan 3 bulan, yang mana hal ini dapat membantu ia untuk dalam memaksimalkan untuk ia melahirkan, yang mana hal ini diberikan waktu dalam 3 bulan. Pada di negara-negara lain, tentu bukan di Indonesia, maka tenaga pendidik ini juga cuti dari tenaga pendidik ini juga diberlakukan terhadap laki-laki, yang mana ia diberikan waktu untuk menemani istrinya untuk melahirkan. Jadi ia mempunyai waktu khusus untuk membantu dan menemani istrinya dalam pasca melahirkan, dan mempunyai waktu lebih untuk memberikan yang terbaik untuk kehamilan dan lahiran dari istrinya tersebut. Yang mana mungkin hal ini belum berlaku di Indonesia, namun kita doakan saja semoga yang terbaik di negara kita ini. Yang terakhir yaitu adanya pembinaan dan pengembangan. Di hak-hak seorang pendidik dan tenaga kependidikan ini juga terdapat adanya penghargaan. Apa yang dimaksud dengan penghargaan ini? Yaitu sesuatu yang menarik orang lain untuk mau bergabung melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga mempunyai hak untuk mendapatkan sebuah penghargaan atau reward, yang mana penghargaan ini merupakan sesuatu yang menarik orang lain untuk mau bergabung dan untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Mana dengan adanya reward atau penghargaan ini, ia lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Baik, mungkin dengan terakhir saya membahas mengenai hak seseorang pendidik dan tenaga pendidikan ini, presentasi dari saya mengenai materi kali ini mungkin cukup sampai ini. Baik, saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.